Ya, sekali lagi terima kasih sudah bergabung lagi pada PA yang terakhir ini, PA yang ketujuh. Dan kita akan membuat eksplorasi ringkas pasal 7, pasal 8, pasal 9. Kenapa ini digabung? Karena ternyata konteksnya semeluruhnya adalah konteks perayaan Pondok Daun atau disebut perayaan Tabernakel. Sehingga pasal 7 itu pasal 8, pasal 9 menjadi satu paket. Dan rasanya kalau kita pisah, nanti kita membutuhkan waktu lagi untuk membahasnya. Dan saya juga 3 malam yang lalu sangat diberkati dengan ketika melihat keseluruhan, mengeksplorasi pasal 7, 8, 9, lalu saya temukan, wah ini luar biasa sebenarnya momentum 8 hari Tuhan Yesus di pesta perayaan orang Yahudi, yaitu perayaan Tabernakel. Nah, baiklah kita akan coba melihat bagian-bagian yang bisa kita sampaikan. Saya sudah kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian, jadi bisa melihat di sana garis besar yang akan kita bahas. Ya. Jadi kalau kita temukan bahwa Yohanes 7 pasal 7 ayat 1 sampai 9, pasal 41 menyingkapkan beberapa perkara yang sangat penting. Pasal 7 ini boleh dikatakan yang utamanya adalah perayaan puncak perayaan Pondok Daun itu. Yang dikatakan di sana pada puncak perayaan itu di dalam pasal yang ketujuh ayat 37 sampai dengan 39 dikatakan Tuhan Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Lalu Yohanes menulis Injil ini memberi komentar di dalam ayat 39 terhadap ucapan Tuhan Yesus. Dikatakan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dan kemudian kita tahu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian turunlah hari Pentakosta yang kita baru rayakan. Nah, itu sangat penting di pasal 7. Lalu pasal 8 ayat 1 sampai 11 itu tentang perempuan yang tertangkap berzina. Ada pelajaran yang sangat luar biasa juga dari situ. Walaupun banyak kontroversi dari ahli-ahli perjanjian baru kenapa ditempatkan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Padahal keseluruhan pasal 7, 8, 9 adalah tentang peristiwa di Hari Raya Pondok Daun. Sehingga ada yang menafsirkan apakah ini menjadi bagian di situ atau memang sebuah peristiwa tetapi tiba-tiba dimasukkan di dalam cerita Hari Raya Tabernakel. Hari Raya yang meriah banget bagi orang Yahudi dirayakan setiap tahunnya. Kemudian pasal 8 ayat 12 sampai 20, di puncak perayaan Pondok Daun, Tuhan Yesus menyatakan dirinya terang hidup. Kalau di pasal 7, ayat yang penting adalah di ayat 37, 38. Di pasal 8, ayat yang penting itu adalah ayat 12. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan ini menjadi sesuatu yang lain yang luar biasa di pasal 8. Dan Tuhan Yesus terus memperkenalkan dirinya di pasal 8 ini tentang Bapanya, tentang kenapa dia datang ke dunia. Bahkan klimaks dari pasal 8, saudara lihat pasal 8 sebentar Alkitab, pasal 8 ayat 48 sampai dengan 59. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa dia sudah ada sebelum nenek moyang Israel yaitu Abraham ada. Dikatakan dalam 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Dan puncaknya adalah mereka benci lalu ingin melempari batu. Tetapi sekali lagi dikatakan karena waktunya belum tiba Yesus ditangkap, dia
menghilang begitu saja, meninggalkan bait Allah. Artinya tidak ada tangan yang mampu menahan Tuhan Yesus. Bahkan di pasal 7, ketika orang-orang Farisi menyuruh tentara bait Allah ya, datang untuk menangkap Yesus, tentara bait Allah itu tidak berhasil membawa Yesus. Justru mereka kaget sekali dengan pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus. Di pasal 9 kita lihat adalah bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai hakim. Klimaks dari pasal 9 adalah ayat yang ke-41. Maksud saya 39. Ketika Tuhan Yesus berkata, ayat 39 pasal 9, "Akulah datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Itu ayat mas di dalam pasal 9. Tapi akan kita lihat kenapa ada ayat itu dan apa yang mengawalinya. Nanti akan kita buat eksplorasi. Jadi luar biasa jalinan dari pasal 7, pasal 8, dan pasal 9. Mari kita lihat lebih jauh. Nah, Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 44 disebut itu hari raya Pondok Daun, atau bahasa kerennya itu bahasa Ibraninya adalah Sukkot, ya, perayaan Sukkot dari hari raya, salah satu bagian dari hari raya orang Yahudi. Dan saudara bisa lihat itu, saudara bisa lihat sebentar buka perjanjian lama. Kalau saudara punya perjanjian lama di situ, lihat Imamat pasal yang ke-23. Imamat pasal 23, hari-hari raya orang Yahudi. Ya. Ada hari raya Sabat, jelas buat mereka Sabat itu harga mati yang harus dipelihara. Lalu kemudian ada hari raya di dalam mulai 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Terus ada lagi hari raya lain sampai kepada yang disebut hari raya Pondok Daun. Ya. Dan mereka merayakannya itu sekitar 7 sampai 8 hari. Dan banyak acara-acara, kegiatan-kegiatan pada hari istimewa, hari raya Pondok Daun itu. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus berada di Yerusalem, yaitu di Bait Allah. Ya, pasal 7 ayat yang ke-14 dikatakan Tuhan Yesus berada di Bait Allah pada larut dengan mereka yang merayakan hari raya Pondok Daun. Dan biasanya yang dilakukan oleh guru-guru agama Yahudi adalah seperti ilustrasi sebelah kiri. Makanya di sekitar Bait Allah itu, serambi Bait Allah atau di mana saja, ada banyak guru-guru Yahudi, guru-guru Taurat, mengumpulkan orang, karena orang-orang yang datang ini kan dari berbagai tempat. Bahkan pada umumnya yang datang ini kan tidak bisa baca tulis. Mungkin menghafalkan ya, menghafalkan Taurat, macam-macam hafalan. Tapi banyak juga karena situasi pada waktu itu mereka tidak bisa baca, tidak bisa tulis, sehingga mereka bergantung sekali memanfaatkan hari-hari raya sehingga mereka mendengarkan uraian dari guru A, guru B, guru C. Kalau itu ada 7-8 hari, berarti setiap hari mereka bisa belajar dari guru yang mana, dan seterusnya. Ya, jadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus seperti yang kita lihat ini, ya, bahwa dia mengumpulkan orang-orang. Jadi sepertinya pada momentum hari raya seperti ini terjadilah persaingan di antara guru-guru. Ada murid, ada orang datang, nah seperti itu. Nah, tetapi Tuhan Yesus memanfaatkan hari perayaan itu pada puncaknya. Hari ke-7, hari 8, terutama hari 8 itu puncaknya sangat mereka dikejutkan oleh ucapan-ucapan Yesus. Bahwa dia menyatakan sebagai sumber air hidup. Jadi Tuhan Yesus menggunakan kesempatan di hari raya Pondok Daun untuk mengajar. Dikatakan ayat 14, waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk Bait Allah lalu mengajar.
Tiap hari dia upayakan supaya memberikan masukan bagi orang banyak. Pertanyaan berikut adalah, siapa-siapa yang diceritakan dalam semua teks 41 ayat ini? Pertama tentu kita belajar saudara Tuhan Yesus mengajak Yesus untuk pergi bersama ke perayaan itu. Kenapa? Karena biasanya perayaan Hari Pondok Daun itu perayaan keluarga. Jadi keluarga demi keluarga pergi dan mereka tentu datang membawa bekal, membawa keledai untuk memikul bekal mereka ke Yerusalem. Dan itu sebabnya dikatakan di sana bahwa saudara-saudaranya berkata, mengajak dia pergi, maka kata saudara-saudaranya kepadanya ayat 3, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampaklah dirimu kepada dunia. Sebenarnya ada motif mereka mengatakan perkara ini. Karena rupanya kalau orang ada guru-guru terkenal dari manapun biasanya mengupayakan peristiwa hari-hari raya termasuk hari raya Pondok Daun ini untuk dia bisa membagikan ilmu agamanya. Dan itu sebabnya saudara-saudaranya ngomong sama Tuhan Yesus, kalau kau mau terkenal, dikenal oleh lebih banyak orang lagi, ya sudah ikutlah, kita bareng yuk pergi ke Yerusalem. Tetapi yang menarik adalah ayat yang kelima, dituliskan oleh Rasul Yohanes. Ada motif di balik itu juga, bahwa sebenarnya pun saudara-saudaranya tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, anak manusia atau anak Allah yang turun ke dunia ini. Nah, diplomatisnya adalah ucapan Tuhan Yesus yang berkata ayat 6, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dan saya membaca sebuah pendapat bahwa ini adalah cara orang-orang bijak, orang-orang berhikmat di kelompok komunitas Israel memberikan jawaban yang sopan. Kalau jawaban seperti ini seolah-olah mengatakan, mengutip Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8, segala sesuatu ada waktunya. Jadi bisa dia mengatakan waktuku belum tiba. Ini diucapkan oleh Tuhan Yesus juga pada waktu dia berada di Kana, ketika ibunya datang mengatakan mereka kehabisan anggur, dia mengatakan pada pada ibunya, "Ibu, mau apakah engkau? Waktuku belum tiba." Jadi sebenarnya ini ucapan yang dikatakan ucapan yang lazim, tetapi menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan selalu berencana di dalam semua tindakan. Artinya bahwa Tuhan Yesus tidak mau ikut dengan rombongan keluarga. Nah, ada juga sebabnya kenapa dia tidak mau ikut rombongan keluarga saudaranya, yaitu untuk menghindari supaya nanti keluarganya ini jangan diteror oleh tokoh-tokoh agama Yahudi. Itu sebabnya dia diam-diam pergi dengan muridnya dan terpisah dari keluarga. Dan kita lihat misalnya pasal 9 nanti, bagaimana orang buta sejak lahirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, keluarganya kena teror. Ya, padahal dia udah ditanya kan di pasal 9 orang buta itu, betulkah kau yang buta sejak? Iya, katanya. Terus bagaimana kau sembuh? Iya, ada orang kasih lumpur di mataku, lalu disuruh aku ke Siloam. Lalu kemudian aku pergi ke kolam Siloam, lalu aku sembuh. Terus kemudian mereka nggak percaya. Malah dipanggillah ayah dan ibunya, diteror mereka. Jadi kalau kita lihat di sini, salah satu alasan Tuhan Yesus menjaga jarak dengan ibunya serta saudaranya adalah supaya mereka ini jangan menjadi diserang. Karena kita lihat di pasal 7, pasal 8, pasal 9, serangan bertubi-tubi kepada Yesus. Luar biasa. Dan murid, saya kira 12 murid itu kaget luar biasa. Apa yang terjadi selama 8 hari itu, serangan demi serangan bertubi-tubi, ya, dan konfrontasi Tuhan Yesus. Jadi bisa kita lihat di dalam bagian ini, Tuhan Yesus sebenarnya dengan menolak, waktuku belum tiba, bisa juga diartikan dia tidak mau anggota keluarganya jadi korban nanti. Karena dia sedang menunjukkan
bahwa dia adalah Mesias yang dikirim ke tengah dunia ini. Nah, kemudian kita lihat lagi adalah orang-orang Yahudi mempercakapkan dia. Itulah di pasal yang ke-11 sampai dengan 13. Orang-orang Yahudi mencari dia, ada yang bilang di mana dia, ada yang bilang orang baik dia. Ayat 12 ada yang bilang dia penyesat rakyat. Jadi kita bisa lihat suasana sudah mulai pro kontra. Karena memang perhatian orang tertuju kepada Yesus. Dan kelihatan Yesus ini pandai juga memanfaatkan momentum, kapan dia bicara, kapan dia ngomong, kapan dia berteriak, dan kapan dia melakukan sesuatu perbuatan kuasa, sehingga itu menarik perhatian tokoh-tokoh agama. Kayaknya pusing banget dibuat kepala bait suci. Kalau kita lihat di dalam ilustrasi sebelah kiri, kita lihat pakaian dari tokoh-tokoh agama yang keren gitu ya, berhadapan dengan Tuhan Yesus. Ada juga tokoh-tokoh agama yang mengatakan dia itu kerasukan setan. Pasal 7 ayat 20. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, karena semua ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Yesus. Apalagi ketika dia katakan, aku hanya berbuat sesuatu, tapi kalian mau membunuh aku. Lalu mereka bilang, ayat 20, kau ini kerasukan setan, emangnya siapa yang akan membunuh engkau? Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan jawaban lagi. Ada statement, ada respon, lalu kemudian ngomong lagi Tuhan Yesusnya. Kalau saya melihat, hebat banget Tuhan Yesus. Powerful banget dia, betul-betul dia menguasai keadaan, dan memang dia anak Allah yang menguasai situasi dan menggoncangkan hati dan pikiran dari banyak orang di sana. Dan dia mengkritik mereka ayat 22. Ini katanya kamu, Musa saja menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tapi nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Loh, kalau nenek moyangmu dari Musa menyunat orang pada hari Sabat, toh artinya kan mereka kerjakan. Loh, kenapa kalian melarang saya mengerjakan pekerjaan dari Bapakku pada hari Sabat? Rupanya Tuhan Yesus mengingatkan peristiwa di mana dia menyembuhkan orang di pasal 5. Ya. Di pasal 5 ada orang yang lumpuh 38 tahun, kemudian orang itu berjalan. Rupanya itu menjadi percakapan yang cukup intens, ya, cukup rame. Sehingga dia berkata, loh kalian kenapa marah kalau saya menyembuhkan orang pada hari Sabat? Padahal sunat pun dilakukan pada hari Sabat. Dan aneh katanya dia katakan. Tapi toh mereka mengatakan bahwa dia kerasukan setan. Sehingga dia katakan ayat 24, kamu ini jangan menghakimi orang menurut apa yang nampak. Cobalah berlaku adil. Kalau nenek moyangmu itu menyunatkan orang pada hari Sabat, lalu kamu marah kepada saya karena saya memberikan pertolongan pada orang pada hari Sabat, itu kan tidak adil. Jadi cobalah bersikap adil. Nah, itulah ucapan-ucapan Tuhan. Selanjutnya kita lihat dalam ayat 25 sampai dengan ayat 28, orang-orang Yerusalem. Nah, perhatikan ini. Beberapa orang Yerusalem. Ini spesifik. Kalau tadi dikatakan ayat sebelumnya itu orang-orang Yahudi. Ayat 20 orang banyak. Perkataan orang banyak berarti orang Yahudi yang datang dari berbagai tempat. Ya. Kemudian juga dikatakan ayat 25 ini beberapa orang Yerusalem. Kenapa disebut orang Yerusalem? Karena sepertinya Yohanes ingin menunjukkan satu komunitas Yahudi yang antik dari Yerusalem. Bahwa orang Yahudi dari Yerusalem ini merasa mereka lah orang Yahudi kelas tinggi. Berada di Yerusalem, dan boleh dikatakan mereka lebih banyak berpendidikan. Jadi perhatikanlah dikatakan ayat 25, apa yang mereka sampaikan. Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Kalau Kristus datang, ia tidak seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Inilah ciri khas orang Yahudi di Yerusalem yang sangat strict, ya, dan sangat sangat dia
membedakan orang, melihat orang dari mana asalnya. Seolah-olah mereka ini mengatakan, ini kan bukan orang Yerusalem, ngapain kita dengar dia. Kalaupun ada orang mengklaim dia Kristus, kita tahu dari mana dia anak tukang kayu. Oh, orang ini datang dari Galilea, orang ini datang dari Nazaret, kita dengar. Kita kan orang Yerusalem, ngapain kita dengar orang seperti ini? Kenapa ya pemimpin agama kita nggak tangkap aja orang ini? Jadi timbul di situ kelompok yang juga menginginkan supaya Yesus segera ditangkap. Tapi toh ayat 28 Tuhan Yesus menjawab pada mereka, katakan, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang kamu tidak kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Dan orang dari Yerusalem yang mendengarkan itu segera, ayat 30, berusaha menangkap dia, tapi tidak ada tangan yang mampu menyentuh dia. Sebab dikatakan lagi-lagi waktunya belum tiba. Jadi kita lihat di sini selalu lolos saja Tuhan Yesus. Walaupun orang geram, sebel, benci, sebagian orang kagum, sebagian orang pengen dengar siapa dia, tapi orang lain ingin menangkap dia. Ah, itu perikop ini menggambarkan pada kita suasana emosi yang panas. Dan kita bisa pakai imajinasi melihat kira-kira wajah para murid seperti apa ya melihat gurunya dibuat seperti itu. Pastilah mereka kaget sekali melihat apa yang terjadi terhadap Tuhan Yesus. Padahal di pasal yang ke-6, saudara masih ingat waktu hari Selasa yang lalu kita membahas di pasal 6 ketika Tuhan Yesus menjelaskan roti hidup yang turun dari sorga, kamu harus makan dagingku, minum darahku, itu pun murid-murid udah ngambek luar biasa. Tetapi ini lebih kencang lagi di perayaan Pondok Daun, lebih kencang dari protes murid-murid yang sejumlah besar di antara mereka mundur karena mengatakan ucapan ini terlalu keras. Jadi kita lihat di sana adalah bahwa pasal 7, pasal 8, pasal 9, bahkan pasal 10 mempersiapkan murid-murid menghadapi tekanan yang jauh lebih berat ketika nanti suatu waktu Yesus sudah naik ke surga dan mereka bisa ditekan, bisa diperhadapkan pada pengadilan agama. Dan ini dilakukan kemudian hari oleh Paulus. Bagaimana Paulus memimpin penganiayaan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus setelah turunnya Roh Kudus. Jadi mereka marah, kita lihat spesifik orang-orang dari Yerusalem. Dan kemudian kita lihat lagi, saudara, orang-orang Farisi memerintahkan penjaga-penjaga. Perhatikan ayat 31 di sana. Ketika orang banyak yang percaya kepadanya berkata. Nah ini ya, kita lihat kalau ayat di atas 25-30, orang Yerusalem yang tidak mau percaya. Tapi ayat 31, ada orang Yahudi yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Berarti mereka ini sudah mengamati mujizat Yesus pada waktu Paskah tahun sebelumnya dan di berbagai tempat. Mungkin saja orang ini yang datang dari Galilea, mungkin saja orang ini datang dari Tiberias, apalagi diadakan di sana makan dengan 5.000 orang, 5 roti dan 2 ikan sisa 12 bakul. Bisa saja orang-orang ini yang datang di hari raya Pondok Daun. Lalu mereka tukar pikiran, sharing apa yang mereka alami dan mereka pahami mengenai siapa Yesus. Jadi mendengar itu orang-orang Farisi 32 berbisik ya mengenai dia, lalu makin cemburulah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bahkan menyuruh penjaga-penjaga bait Allah menangkap dia. Ketika penjaga-penjaga datang menangkap Yesus, tiba-tiba Yesus bilang ayat 33, tinggal sedikit waktu lagi aku bersama kamu dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku sebab aku tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Dan orang-orang Yahudi yang mendengar itu berkata, ini dia ini mau pergi ke mana? Ya kan?
terjadilah seperti perpecahan, yang pro, yang tidak, yang melawannya, yang mempertanyakannya. Bahkan ada yang menduga ketika Tuhan Yesus berkata, tidak lama lagi kamu akan mencari aku akan pergi ke tempat di mana aku pergi, kamu tidak dapat datang. Tentu saja. Pertama, kalau Tuhan Yesus pergi ke salib Golgota, hanya dia yang bisa ke salib Golgota. Nggak ada orang yang bisa ke sana. Petrus pun nggak sanggup. Petrus pun langsung mengkhianati dia. Jadi tidak ada orang sanggup pergi ke tempat di mana Yesus pergi, termasuk pengadilan Pilatus dan memikul salib sampai ke Golgota. Itu sebabnya Yesus mengatakan, ke tempat di mana aku pergi, kamu tidak akan pergi. Tapi persepsi mereka seolah-olah Tuhan Yesus pergi ke negara lain, ke Yunani. Ya. Dan kemudian yang kedua, ketika Yesus mengatakan ke tempat di mana aku pergi, kamu tidak dapat datang, bisa juga menguatkan pasal 14 ayat 1 dan 2. Jangan gelisah hatimu, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat, di rumah Bapa banyak tempat tinggal, aku akan menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang dan kemudian membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Dan minggu lalu kita sudah melihat, tidak mungkin orang datang untuk meyakin kepada Yesus kalau Bapa tidak menarik dia. Jadi menguatkan semua apa yang dia ucapkan oleh Tuhan Yesus ini, dan mereka salah paham. Persepsi mereka selalu keliru. Nah, kemudian barulah kita lihat dalam bagian yang paling istimewa, ucapan Yesus di ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang dan kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Perhatikan kata yang digunakan ayat 37, Yesus berdiri. Kalau mengajar, kalau kita lihat tadi ketika Yesus mengajar, dia mengajar duduk posisinya. Ya, kalau kita lihat biasanya sini mengajar itu bisa duduk. Tapi kalau dia argumentasi, mungkin dia harus berdiri. Dan ketika dia membuat pernyataan pun dikatakan dia berdiri, ya, menyatakan kepada banyak orang yang mendengarkan dia. Yesus berdiri dan berseru. Bahasa Yunaninya ini sebenarnya berteriak keras. Ya, kata berteriak keras sehingga suaranya bergaung dan semua orang mendengarkan dia. Bayangkan pada waktu itu belum ada toa, tapi suaranya bisa begitu rupa bergaung dan mengatakan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dan tafsirannya adalah 39. Dan beberapa orang yang banyak mendengarkan itu, maka muncullah respon. Ada yang bilang dia nabi, karena suaranya menggema. Ketika kita melihat Yohanes pasal 4, ketika Tuhan Yesus tahu masa lalu wanita Samaria, tiba-tiba perempuan itu bilang, rupanya engkau seorang nabi. Nah, di sini juga sama. Ketika mereka mendengarkan ucapan Yesus, bahwa dia akan memberikan aliran hidup, mungkin langsung ada orang yang mengingat ucapan-ucapan perjanjian lama. Ucapan pertama adalah itu bisa kita lihat di Yesaya, ada juga di kitab Yehezkel, ada juga di kitab Yoel tentang datangnya Roh Kudus. Aliran-aliran air semacam itu sudah dibahas oleh para nabi. Maka tidak heran ayat 40 ada orang berkata, wih rupanya dia ini juga nabi. Bicara tentang air yang hidup yang mengalir dari diri seseorang. Dan itu dimungkinkan oleh dia sendiri. Ada yang lain mengatakan, ya ini Mesias. Tapi kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan, bukan. Ini orang Galilea. Ini orang Nazaret. Tidak ada datang nabi dari Galilea. Padahal ada nabi yang datang dari Galilea. Ada. Yaitu Yunus bin Amitai. Yunus bin Amitai salah satu nabi yang datang berasal dari Galilea, yang diutus Allah pergi ke Ninive untuk
mengatakan berita penghukuman, lalu Raja Ninive bertobat. Jadi kalau dikatakan orang banyak ini tidak ada nabi datang dari Galilea, dan ini juga nanti dikatakan oleh tokoh-tokoh agama, perhatikan yang 45, penjaga-penjaga datang pada imam, dan mereka datang dengan tangan kosong. Lalu dikatakan yang 46, penjaga-penjaga malah bersaksi, belum pernah manusia berkata seperti itu. Dahsyat ucapannya. Terkena hati mereka barangkali ucapan tentang ayat 39 itu. Lalu kemudian mereka mengatakan, adakah kamu disesatkan? Ya, penjaga bait Allah ya seperti kena serempet, ya dipersalahkan karena mereka hatinya terbuka, lalu kemudian seperti kena apa ya? Kena pengajaran yang dahsyat dari Tuhan Yesus. Adakah kamu yang disesatkan? Dan kemudian timbul pertanyaan, gimana ini? Apakah orang Farisi juga ada yang dipengaruhi oleh dia? Tiba-tiba Nikodemus muncul. Dan dia mengatakan, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Sebenarnya Nikodemus sedang mengutip Perjanjian Lama. Ada satu ayat dalam Ulangan yang mengatakan jangan tergesa-gesa untuk menilai seseorang sebelum orang itu diselidiki dulu. Tetapi apa yang diterima Nikodemus sama dengan yang kita lihat tadi ayat yang ke-41. Ada yang mengatakan orang ini dari Galilea sehingga ada alasan mereka untuk menolak apa saja yang diucapkan Yesus. Dan orang-orang Farisi, kawan-kawan Nikodemus mengatakan begini, ayat 52. Kasihan Nikodemus ya. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi datang dari Galilea. Sebenarnya mereka itu udah panik, udah lupa kisah Nabi Yunus bin Amittai yang dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Ninive. Jadi kadang kalau orang sudah sudah tidak menerima Tuhan Yesus, ya bohong pun bolehlah, ya dusta pun bolehlah, menyangkali pun bolehlah, dan itu yang kita lihat bagian ini. Dalam suasana kebingungan, kemarahan itu Nikodemus tampil membela Yesus. Ini kontras dengan saudara-saudaranya yang tidak mendukung dia di ayat tadi dikatakannya, ayat 3-9. Di sini ada Nikodemus yang membela, yang percaya pada Tuhan Yesus, sementara ada anggota saudara-saudara Yesus yang dikatakan tidak percaya kepada dia. Sebenarnya membaca bagian ini kita bisa melihat, waduh seperti apa ya pengalaman Tuhan Yesus. Ya, bahwa orang lingkaran dekat dia pun sebenarnya tidak mendukung dia dan kasihan. Kalau tidak bisa dikatakan kasihan ya. Tapi memang itu yang dihadapi oleh dia. Dan kemudian hari setelah dia naik ke surga, barulah ada Yudas. Ya, salah satu saudaranya di Markus pasal 6 ayat 3, saudaranya ada bernama Yakobus, Yusuf, Yudas. Dan Yudas itulah yang kemudian hari juga adalah yang menuliskan surat Yudas. Ada juga yang mengatakan Yakobus yang menulis surat Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus, bukan salah satu murid Tuhan Yesus, karena Yakobus saudara Yohanes yang murid Tuhan Yesus dipenggal kepalanya oleh Herodes. Karena Herodes ingin membuat gembira orang Yahudi yang anti kekristenan pada waktu itu. Sehingga salah satu soko guru di Yerusalem, Yohanes, Yakobus, dan Petrus, dan kemudian Yakobus ditangkap, lalu diperlakukan seperti Yohanes Pembaptis, dipenggal kepalanya. Dan Yakobus yang menuliskan surat Yakobus, para ahli perjanjian baru ada yang berpendapat itu adalah saudara Tuhan Yesus yang kemudian hari terbuka hatinya. Jadi pada momentum ketika Yesus masih melayani selama 3,5 tahun, mungkin mereka juga bingung. Sehingga mereka tidak bisa datang membela Tuhan. Dan Yesus mengerti hal itu, lalu dia tidak mau membuat mereka terpojok. Sehingga kita lihat tadi bahwa Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi duluan. Bisa dibayangkan pada waktu perayaan Hari Raya Pendok Daun, mestinya perayaan Hari Pendok Daun, keluarga demi keluarga, mereka bikin semacam gubuk-gubuk. Lalu ada
daun-daun. Karena seperti itulah nenek moyang mereka dulu, seperti ini. Yang ilustrasi sebelah kiri. Seperti inilah dulu leluhur bangsa Israel di padang gurun, dan kemudian mereka sangat merindukan air sangat mahal di padang gurun, dan kemudian setelah bangsa Israel bisa di Yerusalem, lalu mereka merayakan hari raya itu, hari raya Pondok Daun, dan itu pula sesuai dengan yang disampaikan oleh Tuhan pada Musa. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa hari raya Pondok Daun itu atau Sukkot itu kita lihat di sini adalah tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kalau kita lihat adalah 8 hari itu disebut hari raya penuh sukacita. Ya. Keluarga demi keluarga, cara makan bersama, berdiskusi, lalu kemudian mereka mengikuti, mencari guru-guru yang mengajar, mengikuti kelompok-kelompok seperti itu. Aduh, 8 hari itu datang dari mana-mana. Memang luar biasa fanatiknya orang Yahudi, kita lihat ya. Dan kita nggak menemukan seperti ini kayaknya di gereja, yang rela ya berhari-hari datang, mungkin tidak harus tiap minggu, tapi sekali setahun membuat perayaan seperti itu. Dan betul-betul ini menjadi membuka pemahaman kita bahwa tidak mudah bagi orang Yahudi meninggalkan keyahudian yang begitu kental. Kalau saudara lihat sebelah kanan ini adalah kalender orang Yahudi, perayaan-perayaan mereka. Ya. Ada waktu musim panas, spring, pada waktu musim dingin, winter, pada waktu musim gugur, autumn. Nah, di sini hari raya Tabernakel adalah waktu musim gugur memasuki musim dingin. Jadi itulah yang the Tabernacle ini. Setelah hari raya panen, ya. Setelah hari raya panen, the harvest. Kemudian sebelumnya itu hari raya penebusan ada. Kemudian ada hari raya pada waktu mereka meniup trompet, Yom Teruah, ya. Lalu kemudian ada hari raya Yom Kippur, ya. Mereka memberikan korban untuk penebusan salah. Dan kemudian diikuti hari raya panen, lalu dilanjutkan dengan Sukkot, ya. Booths maksudnya adalah pondok-pondok daun yang mereka buat dan tinggal di situ. Bayangkan pemandangan pada waktu itu masa Yesus itu sangat mencolok. Sehingga kita lihat ada penjaga-penjaga bait Allah yang menjaga ketertiban di situ supaya tidak ada yang ngaco. Ya, kalau ada guru-guru yang ngaco, ya itu bisa ditangkap. Itulah yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Jadi yang saya perhatikan di sini adalah pasal 7 ini menggambarkan kepada kita Tuhan Yesus datang memberitahu kepada orang yang merayakan Sukkot itu bahwa sebenarnya dia datang menggenapinya. Dialah sumber air hidup yang dinanti itu oleh leluhur mereka di padang gurun. Nah, kita lihat di sini beberapa pengamatan Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mau diatur oleh saudara-saudaranya yang tidak percaya kepadanya sebagai Mesias. Dan tentu saya sudah katakan tadi, mungkin ini menunjukkan dirinya sebagai orang berhikmat. Tetapi nomor 2, saya sudah katakan tadi, kemungkinan Yesus mau membuat keluarganya terhindar dari nanti diteror ya oleh tokoh-tokoh agama. Sedangkan Nikodemus aja bagian dari majelis agama ketika mengatakan pembelaan pada Yesus sudah diteror, diragukan dia kejahudiannya. Bahkan dikatakan apakah kamu orang Galilea? Dia diledek luar biasa. Itu ledekan, apalagi ledekan itu di hadapan banyak orang ya. Dan bisa kita lihat bagaimana Nikodemus mengalami tekanan. Nah, begitu juga keluarganya. Andai kata Yesus bersama keluarganya, cukup repot. Dan disitulah hebatnya Tuhan Yesus. Jadi ada nampak di situ Tuhan Yesus mengerti perasaan, mengerti pemahaman dari saudara-saudaranya, tetapi dia sekaligus melindungi mereka juga, ya, supaya aman mereka. Yang ketiga, Tuhan Yesus membawa murid-murid menghadapi suasana yang ramai namun mencekam. Mereka mendengar pendapat orang Yahudi, ada yang bilang gila dia, ada yang bilang orang yang aneh dia, ada yang bilang penyesat dia. Jadi kelihatan Tuhan Yesus sedang melatih murid-murid untuk menghadapi berbagai macam
persoalan kalau mereka nanti masuk dalam dunia pelayanan. Bahkan kita lihat dia hendak ditangkap, lalu murid-murid juga pasti melihat Tuhan Yesus mau dilempari batu. Nah, mempersiapkan para murid menghadapi masa sukar. Ya, karena kemudian hari kita lihat misalnya Thomas dikirim oleh Tuhan setelah hari Pentakosta ke India dan India bagian selatan, dan kemudian hari Thomas mati martir di India bagian selatan. Ya. Dan perkataan-perkataan itu sudah membuat mereka mengerti betapa kerasnya pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Yang keempat, di hari ke-8 Tuhan Yesus menegaskan kebenaran dan mengenai dirinya. Dia bersuara keras sebagai jawaban atas kehausan pemberi air hidup saat para imam mengambil air dari Siloam dan menuangkan di altar serta berdampak kontroversial. Menurut Yohanes, penulis Injil, Roh Kudus akan memberikan aliran air hidup itu kelak dalam hati mereka yang menerima dan percaya pada Tuhan Yesus. Nah, saudara coba lihat bagian bawah. Apa yang terjadi dengan ketika Yesus bilang, barang siapa haus, baiklah dia minum datang kepadaku, akulah yang memberi air hidup. Kalau waktu hari raya Pondok Daun, tiap hari, selama 8 hari, para imam pergi mengambil air, ya perhatikan ini, sebelah kiri. Sebelah kiri mereka datang membawa trompet, karena itu upacara, ambil air, para imam mengambil, lalu mereka bawa naik lagi, kembali lagi ke Bait Allah. Sekarang lihat sebelah kanan rute ini dari tempel, dari Bait Allah, sini Bait Allah. Mereka harus turun seperti ini, turun gitu tangga-tangga sampai ke kolam Siloam. Dan diyakini oleh mereka sesuai dengan nubuat Nabi Yehezkiel 47 bahwa yang dinubuatkan di sana adalah air ini mengalir dari bawah Bait Allah. Jadi diyakini oleh mereka air ini berasal dari bangunan dari Bait Allah bagian bawah itu mengalirkan air yang segar. Nah, itu keyakinan mereka dan seperti itu tradisinya dari para nabi dulu. Apalagi Yehezkiel menubuatkan tentang Bait Allah itu sesuai dengan penglihatannya. Jadi airnya air yang segar, berlimpah-limpah, lalu kemudian melewati yang disebut sini kolam Siloam. Dan air itu terus mengalir lagi ke tempat-tempat lain. Jadi ada semacam aliran sungai seperti yang sebelah kiri ini. Ada aliran sungai itu. Jadi di situ kemudian ada kolam yang bernama kolam Siloam. Nah, air diambil. Lihat sebelah kanan lagi, sebelah kanan ini, para imam yang mengambil air, nanti mereka naik ke altar, lalu air ini dituangkan di apa itu namanya, di baskom ya, dituangkan di altar supaya melimpah dia. Itu semacam doa berkat supaya melimpah Israel dengan berkat, dengan air. Terus ditambah dengan sebelah kanan ada yang menuangkan anggur. Jadi dituangkan air melimpah ke bawah, dituangkan juga anggur. Jadi ada dua di sini tempat ya, satu tempat air, satu tempat. Dan air ini harus diambil dari kolam Siloam tiap hari. Maka di hari puncak perayaan itu, disitulah Yesus ngomong berteriak saat para imam melakukan ritual itu dan orang banyak mengamati. Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air yang hidup. Aliran air yang hidup dari Siloam, yang diyakini orang Yahudi, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberi air yang hidup. Ini mirip dengan waktu wanita Samaria di sumur Yakub, hai perempuan berilah aku. Kalau engkau tahu siapa yang meminta air padamu, dia akan berikan air kepadamu air yang hidup. Kau tidak usah lagi datang ke sini. Kau tidak punya timba, bagaimana kau bisa kasih air itu? Katanya, apakah engkau lebih besar dari nenek moyang kami, Yakub? Dan kemudian terjadi percakapan selanjutnya. Nah, itulah sebabnya peristiwa Hari Raya Pondok Daun menjadi penting. Dan Tuhan Yesus memanfaatkan situasi itu. Karena dia akan berbicara pada tokoh agama, dia akan berbicara kepada umat.
yang datang dari berbagai tempat. Saya melihat di sini kreatifnya anak Allah itu memanfaatkan situasi supaya orang mendengar ucapannya. Yang berikut, setelah itu kita lihat peristiwa pasal 7 ayat 53 sampai dengan 8 ayat 11, kita melihat kenapa cerita ini diselipkan. Tetapi ada maksudnya juga. Kalau saya renung-renungkan, saya pribadi makin lama makin melihat, walaupun ada orang bilang ini seperti disisipkan, mestinya ditempatkan di bagian lain. Tapi saya pikir ada maksudnya juga ini, karena dikatakan dalam ayat yang di atasnya, pasal 7 ayat 53, setelah ucapan Yesus yang hebat di Bait Allah itu, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Itulah pasal 7 ayat 53, terus pasal 8 ayat 1, Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun tentu bersama dengan murid. Lalu pagi-pagi benar, rupanya dia sudah datang dan ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Coba perhatikan kata penggunaan seluruh rakyat. Nggak tahu rakyat yang mana, berarti bisa orang Yerusalem, bisa orang dari datang dari Galilea, bisa datang dari wilayah-wilayah lain, berkumpul datang kepadanya. Dia duduk dan mengajar mereka. Nah, pada waktu itulah kita lihat terjadi jebakan. Nah, dikatakan dalam ayat yang ketiga, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang membawanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Kenapa? Karena sehari sebelumnya penjaga-penjaga Bait Allah pun tidak berhasil menangkap Yesus. Mereka jengkel luar biasa. Makanya saya anggap ini nyambung ceritanya. Bahwa kalau sehari sebelumnya penjaga Bait Allah pun tidak bisa nangkap dia, wah betapa kesalnya gitu loh. Dan kemudian pagi-pagi, ya mereka bawalah perempuan yang tertangkap berzina ini. Apakah ini disengaja umpan atau apa, itu juga sangat menarik perhatian kita. Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina ditangkap. Yang menarik, laki-lakinya dilepas. Karena menurut hukum Taurat, Musa, laki-lakinya juga harus dibawa. Tapi ini sengaja hanya perempuannya. Maka Yohanes mengatakan, ayat yang ke-6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh suatu untuk menyalahkan dia. Jadi, rentetan dari upaya yang sistematik untuk menangkap Tuhan Yesus dengan berbagai cara yang tidak mampu mereka lakukan. Mereka coba yang satu ini, membuat kasus. Ya. Ini mirip dengan Markus pasal yang ke-12, ketika Tuhan Yesus ada di Bait Allah, lalu datang kelompok Farisi dan Herodian bersatu mencobai Tuhan Yesus tentang membayar pajak. Bolehkah membayar pajak? Apa pendapatmu, katanya. Dan sebenarnya ada dua kelompok yang bertolak belakang yang bergabung di situ. Kalau dia bilang nggak boleh bayar pajak, pasti orang Herodian, kelompok Herodian lapor sama Raja Herodes. Berbahaya itu. Kalau dia bilang jangan bayar pajak kepada Bait Allah, ya, pastilah senang orang-orang Farisi. Tapi kelompok Herodian menjadi marah. Jadi itu sulit buat Yesus. Akhirnya dia mengatakan, mana-mana. Kamu punya mata uang tidak? Ketika mereka kasih mata uang, lalu Tuhan Yesus berkata, ini mata uang. Itu lihat gambar siapa? Oh, gambar kaisar. Kalau gitu kasihlah pada kaisar apa milik kaisar, kepada Allah yang wajib kamu beri pada Allah. Berarti lolos. Persembahanmu pada Bait Allah kasih, pajakmu kepada pemerintah kasih. Dan dikatakan di Injil Markus pasal 12 ayat 13 sampai 17, tak seorang pun kemudian mampu mengadakan tanya jawab dengan Yesus. Di sini juga sama, kasus ini, perempuan ini tertangkap. Dan kita lihat di sini, Tuhan Yesus memberikan jawaban dengan cara menulis, ayat yang ke-6 bagian B. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan nampaknya cukup lama ini, nggak tahu berapa menit, terjadi peristiwa ini. Dia nulis aja, itulah hebatnya Tuhan Yesus. Saya pikir dia nggak terganggu. Kok bisa konsentrasi nulis? Saya nggak heran. Kenapa? Karena Tuhan Yesus aja pernah dulu mengajak murid-muridnya nyebrang, ya, nyebrang danau, lalu kemudian tidur di
buritan kapal, padahal badai kencang. Jadi dalam hal ini pun saya bisa memahami bahwa Tuhan Yesus orangnya bisa kalem, bisa tenang, bisa menguasai keadaan. Dan itu sebabnya kita diundang oleh Tuhan Yesus, percayalah kepada aku, mari ikutlah aku, supaya ketenangan-ketenangan seperti itu menjadi milik kita. Dan begitu tenangnya dia, terus menerus dikatakan dalam ayat yang ke-7, ketika mereka terus menerus, coba Anda garis bawahi kata itu, ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, baru dia berhenti menulis, lalu kemudian dia ngomong. Dan apa yang dia tulis? Banyak penafsiran. Ada yang bilang menulis hukum kasih, ada yang bilang Tuhan Yesus mau nulis apa saja, tapi ada juga yang menulis yang mengatakan biasanya menurut tradisi Romawi, kalau seseorang mau menyatakan sesuatu, dia tulis dulu apa yang mau dia sampaikan. Nah, gitu ya. Jadi bisa aja Yesus menulis sesuatu yang nanti akan dia sampaikan. Katanya begitu, bisa juga. Gitu. Jadi memang ini tidak mudah kita lihat bahwa apa sih yang dituliskan, karena tidak ada seorang pun muridnya yang dekat waktu itu rupanya. Karena kita lihat dalam ilustrasi ini, tokoh-tokoh agama ada dengan pakaian mereka, mungkin juga sudah ada batu di tangan mereka, lalu kemudian Yesus menulis, ya, mungkin para murid tidak tahu siapa yang menulis, sampai Yohanes di sini tidak menyebutkan apa sih yang dia tulis. Tetapi ucapan Yesus yang luar biasa. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk dan menulis pula di tanah. Pertama dia nulis, ngomong, setelah ngomong, nulis lagi. Waktu dia nulis itulah, satu persatu, tokoh agama itu meninggalkan Yesus. Akhirnya tinggallah Yesus dengan seorang diri dengan perempuan itu. Ada yang menarik ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu. Perkataan yang mana? Perkataan yang barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Perkataan yang powerful. Perkataan yang membuat tokoh agama tidak melakukan dosa pada pagi itu. Kenapa? Kalau mereka melemparkan batu kepada perempuan ini, dan tidak adil, karena laki-lakinya tidak ada. Jadi kalau mereka melemparkan batu, tanpa ada si laki-laki yang mereka tangkap, mereka berbuat dosa. Mereka ya, menyalahi aturan hukum Taurat. Dan ucapan Yesus yang berkata, barang siapa tidak berbuat dosa, melupakan batu, menusuk nurani mereka. Akhirnya mereka pun meninggalkan perempuan itu. Lalu mereka tidak jadi berbuat sesuatu yang tidak adil. Tuhan Yesus luar biasa dalam bagian ini. Saya pikir Tuhan Yesus adalah menolong tokoh-tokoh agama supaya mereka jangan melakukan yang bodoh. Karena kebodohanlah menangkap seorang perempuan tanpa laki-lakinya. Dan Tuhan Yesus menolong mereka lepas dari kebodohan itu. Tapi mereka nggak ngerti gitu loh. Makanya satu hal yang saya kagumi dari perikop ini adalah kehebatan Tuhan Yesus secara terselubung sebenarnya menolong tokoh-tokoh agama ini. Lu jangan berbuat dosa. Yang kamu lakukan ini nggak benar. Dan ucapan itulah yang membuat mereka akhirnya terbebas. Mereka pergi satu persatu. Dikatakan di sana dari yang itu mulai dari yang tertua sampai dengan yang muda, dan tinggallah perempuan itu. Yang kedua, ketika Yesus menulis ke tanah, ya, dan mereka terus-menerus menunggu pendapat dia. Saya bisa bayangkan tadi dikatakan dalam ayat yang itu, ketika mereka terus-menerus bertanya padanya, berteror terus, ngomong lagi pendapatmu, mungkin ada yang bilang, kamu gak dengar apa, gimana sih, macam-macam itu. Saudara tahu, kenapa Yesus melakukan dia menulis? Dan cukup lama saya kira itu. Kenapa? Karena dia menarik kebencian yang ada di hati tokoh-tokoh agama, yang seharusnya kebencian itu mereka lampiaskan kepada perempuan. Tapi kebencian itu ditarik oleh Tuhan Yesus. Lalu perhatian mereka fokus kepada Tuhan Yesus. Karena dari tadi dia belum bertindak.
Bagi saya itu hebat itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menarik kebencian orang, dia serap. Bukan lagi perempuan itu objek kebencian. Sekarang dia tarik supaya kebencian mereka itu dia ambil. Sekarang dia balik, berdiri dan mengatakan, baik, siapa yang tidak berdosa di antara kalian, lempar batu. Buat saya itu amazing. Saya setiap kali membaca ini, saya kagum dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sebabnya dikatakan dalam pasal 1, dia adalah anak domba Allah yang tidak bercela, yang menghapus dosa dunia. Anak domba itu menyerap semua kebencian orang. Percis pasal 7 juga tadi. Semua ledekan, semua salah paham, dia ambil itu semua. Dan dia tidak mau melibatkan saudara-saudaranya untuk menanggung kebencian itu. Itu sebabnya dia pisahkan dirinya di perayaan tabernakel dari saudara-saudaranya. Itu hebat banget Tuhan Yesus. Bagi saya itu kagum saya. Kagum luar biasa ini. Dan inilah yang dilakukan Yesus percis di Golgota. Semua kebencian dia ambil, dia pikul di Golgota. Dan dia tunjukkan di pasal 8 ini. Dan kemudian orang-orang terbebas, tidak jadi melakukan kesalahan yang kebodohan. Terus perempuan itu apalagi dikatakan di sana? Dia lihat di sana perempuan itu dimerdekakan. Tokoh agama dimerdekakan, perempuan juga dimerdekakan. Dikatakan dalam ayat yang ke-11, ayat ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, ya, hai perempuan, di manakah mereka? Satu pertanyaan. Tidak adakah orang yang menghukum engkau? Pertanyaan kedua. Jadi ada dua pertanyaan. Kenapa pertanyaan ini penting? Yesus adalah guru yang hebat, yang diutus oleh Allah, yang mengerti hati manusia. Pasal 2 ayat 23, 24, Tuhan tahu hati manusia. Tuhan ngerti perempuan ini nggak bisa ngomong. Karena dia nggak bisa klaim, nggak kasih kesempatan. Harusnya dia bisa kasih kesempatan ngomong, mana laki-lakinya. Kalian nggak fair. Dia bisa ngomong. Dan juga bahwa perempuan ini sudah diambang maut. Sebentar lagi batu melayang ke dirinya. Dan speechless, ketakutan, perasaan yang amat berat. Tuhan Yesus, anak Allah itu ngajak orang bicara. Itulah hebatnya Tuhan. Ingat, waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka sembunyi di bawah pohon. Tuhan Yesus, Allah mengajak mereka bicara. Adam, di manakah engkau? Tuhan ngajak bicara. Lalu kemudian Adam berbunyi, walaupun mereka saling menuduh satu sama lain. Ingat, waktu ada orang buta Jericho, Bartimeus, Yesus, anak Daud, kasihani aku. Semua orang suruh dia diam. Tapi kemudian Yesus bilang, panggil dia. Dan diajak dia bicara. Apa yang kau mau, aku perbuat bagimu. Supaya aku melihat. Betul. Karena ketika engkau melihat, mungkin profesimu harus baru. Padahal profesi lama ini mendatangkan uang. Ya. Profesi yang kau hadapi di jalan menuju Jericho, sudah banyak uangmu. Tapi kalau kau minta kau melihat, rela kau bekerja yang lain? Tapi ini Bartimeus bilang, supaya aku dapat melihat. Tuhan Yesus mengajak manusia berbicara. Saya juga merasa lewat PA online ini, Tuhan Yesus seperti berbicara kepada kita. Tuhan Yesus banyak bicara juga kepada saya, ada inspirasi yang hebat banget. Saya semakin kagum melalui persiapan 7 PA online ini. Dan perempuan itu bicara, tidak ada Tuhan. Hitung itu berapa kata? Tidak ada 1, 2 kata. Tuhan, 3 kata. Lepas semua beban. Ketakutan lepas. Plong isi hatinya. Apalagi Tuhan Yesus memberikan pengutusan. Aku pun tidak menghukum engkau. Itu ya sikap. Aku tidak seperti tokoh-tokoh agama yang tadi menangkap engkau. Yang kedua, dia diutus pergi. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dan tidak ada cerita berikutnya sejauh mana kemudian apakah dikatakan perempuan itu pergi lalu meninggalkan dia kayak wanita Samaria kan di pasal 4 begitu dia bilang Yesus bilang perempuan Samaria itu bilang kami tahu Mesias akan datang, akulah dia kata Yesus. Perempuan itu segera tinggalkan tempayannya. Dan ada cerita berikutnya perempuan itu
cerita kepada orang Samaria. Tapi di sini tidak ada cerita itu. Kayaknya hanya Yohanes yang tahu. Karena pasti Yohanes penulis Injil ini melihat. Dan dia tahu. Andai kata perempuan ini masih berzina, saya yakin bahwa cerita ini tidak dia masukkan di sini. Makanya kata-kata dikatakan di sana, pergilah jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan Yesus, anak Allah itu, memberikan penugasan, kepercayaan, pengampunan, pengutusan. Penugasan apa? Kalau 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 Petrus di pasal 21, kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Itu penugasan. Tapi perempuan ini, pergilah, gembalakan domba-dombaku. Bukan itu tugasnya. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Jangan kembali ke kubangan lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan memalukan keluargamu lagi. Jangan membuat akar pahit untuk keluargamu. Jangan nodai keluargamu, dan seterusnya. Ucapan jangan berbuat dosa, kita lihat itu pada laki-laki umur 38 tahun. Bukan umur 38 tahun. 38 tahun dia menderita di tepi kolam Bethesda. Dan kepada laki-laki yang sudah sembuh ini, kemudian Tuhan Yesus menyatakan diri kepada dia dan berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saya melihat di Injil Yohanes, satu kepada laki-laki yang baru pulih dari malapetaka 38 tahun. Sekarang ini kepada perempuan, dan perempuan ini bukan remaja. Sepertinya perempuan ini orang dewasa yang kemudian dia dibebaskan oleh Tuhan dan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Jadi betul-betul Injil Yohanes ini berbicara kepada persoalan-persoalan orang dewasa dan bagaimana Tuhan menolong orang-orang dewasa lepas dari lumpur, tabiat, kegelapan, dan memberikan dimensi baru. Dan hebat sekali ya pekerjaan Tuhan. Kemudian kita lihat di pasal 8, saudara-saudara, ucapan Yesus yang hebat itu adalah di ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudara, apa artinya ini? Kapan ini terjadi? Nah, satu peristiwa penting pada hari raya Tabernakel adalah mengambil air tadi itu dari kolam Siloam yang di atas tadi itu ya. Orang pengambilan air ini ritual yang sangat penting. Coba lihat di sini. Ini ritual yang membuat acara itu sangat bermakna. Acara kedua adalah mereka menari, mereka menyanyi, terus menyalakan api. Terus ada tiang api kayak gini di malam hari. Mereka meniup trompet, bersukacita karena nenek moyang mereka sudah bebas ya dari perbudakan Mesir. Dan kemudian mereka mengutip ucapan-ucapan Nabi Yesaya tentang orang Israel dipilih oleh Tuhan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya. Yesaya ada itu perkataan Tuhan, biarlah terangmu bercahaya, ya, hendaklah terangmu bercahaya dan biarlah sinarmu bercahaya, kata firman Tuhan dalam kitab Yesaya. Ya. Itu kalau tidak salah itu ada di dalam pasal yang ke-61 perkataan firman Tuhan. Bangkitlah dan bersinarlah. Pasal 60 ayat 1. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu dan kemuliaan Tuhan telah terbit. Jadi terang Tuhan terbit atasmu, diulang lagi, dan bangsa itu akan dipakai menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tapi mereka gagal kan sebagai umat. Kemudian hari nenek moyang mereka yang Israel Utara terjual ke Asyur 40 tahun. Bangsa Israel bagian selatan terbuang ke Babel 70 tahun. Tapi ketika mereka pulang ya dari Babel, mereka terus merayakan hari raya ini. Dan pada saat itulah acara gembira, ilustrasi sebelah kanan, lampu menyala. Pada saat itulah Tuhan Yesus berkata, akulah sesungguhnya terang dunia itu. Jadi barang siapa yang percaya kepada aku, mengikut aku, dia tidak akan berjalan lagi dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Bayangkan. Tiba-tiba dikatakan ayat 13, orang Farisi berkata, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu enggak benar. Enggak betul kau terang dunia. Siapa membuktikan kau terang dunia?
Itulah terjadi dialognya. Dan dia sampai kepada Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak mengenal Bapakku, ayat 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku, juga Bapakku. Bapakku mengutus aku, bersaksi tentang aku. Ini mirip dengan yang pasal 5. Ketika Tuhan Yesus berdebat dengan orang-orang Yahudi setelah penyembuhan di kolam Bethesda. Yang memperkenalkan siapa Bapaknya. Dan ucapan-ucapan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus di tempat keramaian yang disebut dekat perbendaharaan. Disitulah keramaian itu ada. Disitulah apa itu namanya nyala obor yang besar untuk menerangi simbol Allah hadir menerangi kita. Pada waktu itulah Yesus memakai momentum itu berkata, akulah dia terang dunia itu. Hebat sekali Tuhan Yesus ya. Saudara, saya bangga banget melihat Tuhan Yesus. Oke, kita masuk kepada pasal 9. Pada pasal 9 ini yang menarik adalah bahwa Tuhan Yesus mendengar murid-muridnya berkata, Rabi, ketika melihat orang yang buta sejak lahirnya, siapa yang berdosa, orang ini atau orang tuanya, sehingga dilahirkan buta. Konsep orang Yahudi, orang Timur Tengah, kalau ada orang menderita, buta, sakit, atau tidak normal dia, pasti karena dosa. Dosa orang tua, dosa orang itu. Pasal 5 ada orang yang 38 tahun terbaring karena dosanya. Maka Tuhan Yesus bilang, kau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi padamu yang lebih buruk lagi. Berarti orang itu karena dosanya. Tapi kini orang buta ini, mereka menanya, itu dosa siapa? Dosa dia? Apa dosa dia? Atau dosa orang tuanya? Lalu kemudian Yesus berkata, bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Allah itu selama terang masih ada, selama ada waktu. Selama aku di dunia ini, akulah terang dunia. Menguatkan kembali apa yang disampaikan Yesus sebelumnya. Bahwa dialah terang dunia. Nah, ini berbaur, saudara-saudara. Bukti bahwa dia adalah terang dunia. Dan ingin mengatakan pekerjaan Allah mau dinyatakan melalui orang yang, saya nggak tahu berapa usia orang ini. Saya hitung lagi ya. Jadi kalau pasal 5, orang itu menderita 38 tahun. Kalau orang itu mulai sakit usia 20-an, berarti sudah menjelang 60 tahun. Perempuan yang tangkap berzina, itu pasti bukan anak-anak, bukan juga remaja, pasti dia orang dewasa. Oke. Yang ini, kalau lihat ilustrasi itu sudah dewasa pula dia. Makanya orang tuanya bilang sama tokoh-tokoh agama, dia kan sudah besar. Dia sudah dewasa kok. Kenapa kamu nanya ke kami lagi? Ayat 23. Orang tuanya berkata, ia telah dewasa. Tanyalah kepadanya sendiri. Ini orang dewasa yang sudah bermasalah sejak lahirnya. Tapi Tuhan datang dan berkata, ada pekerjaan Allah mau dinyatakan dalam dia. Inilah murid-muridnya yang harus belajar. Untuk mewujudkan rencana Allah itu, pertama, Yesus membalur tanah dengan ludah, lalu meludahinya, menyuruh dia ke Siloam. Itu yang menarik. Kenapa ke Siloam? Perhatikan coba sebelah kanan ini, kalau kejadian itu di tepi bait Allah di sini, di salah satu pojokan bait Allah, Yesus mengoles matanya dengan lumpur yang tanah yang sudah menjadi lumpur karena ludahnya. Orang ini turun ke bawah. Aduh, saya bayangkan, orang ini turun ke bawah dengan tongkatnya. Dia percaya sekali yang dikatakan oleh Yesus. Bagi saya itu amazing. Saya melihat iman pada orang ini. Dia percaya banget loh, turun loh. Dia turun sampai ke bawah. Entah tahu berapa lama dia ambil. Pasti banyak orang menyaksikan dia turun. Mungkin juga murid-muridnya menyaksikan dia turun. Dan mau dia turun, harusnya dia bilang, capek turun ke bawah. Tapi dia turun dan membersihkan dia sembuh. Disitulah pekerjaan Allah hadir dalam dirinya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, pekerjaan Allah mau dinyatakan dalam dia. Nomor satu adalah pekerjaan Allah itu, orang ini percaya. Ketika Yesus bilang, basuh matamu di kolam Siloam, dia sudah percaya. Dan kemudian terus ada tindakan itu. Lalu dia sembuh. Lalu kemudian mulailah pekerjaan Allah berikutnya apa? Kesaksian berikutnya.
dia bersaksi pada tetangga-tetangga. Pasal 9, ya, ayat 8 sampai 12. Tetangga-tetangga yang dulu mengenalnya sebagai pengemis mulai meributkan. Bukankah ia pengemis? Oh, benar katanya. Terus mereka tanya, bagaimana engkau sembuh? Lalu ayat 11, orang yang disebut Yesus mengadu tanah mengoleskannya padaku dan berkata, pergilah ke kolam Siloam, basuhlah aku. Dan aku dapat melihat. Pada diri orang ini sudah ada pekerjaan Allah. Menyaksikan siapa Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sejak pasal 7 mengalami benturan, hambatan terus, hambatan terus. Sekarang Tuhan Yesus pakai perempuan berzina pulih. Dia disuruh untuk tidak berdosa. Yang kedua, orang yang seperti ini diubah oleh Tuhan menyaksikan siapa Tuhan Yesus. Berceritalah dia tentang Tuhan Yesus. Lalu orang bertanya, di manakah dia? Aku nggak tahu katanya. Ditanya lagi dia sama orang-orang Farisi. Kita lihat debat orang itu. Dan dikatakan dalam, dia bercerita bagaimana dia dipulihkan. Oh katanya, orang itu mengaduk tanah lalu menyuruhku membasuh ke kolam Siloam, aku sembuh. Lalu mereka bilang, ini orang tidak melihara sabat. Ya, aku nggak tahu katanya di dalam ayat yang keberapa itu, ayat 17. Ditanya, siapa dia menurutmu? Dia nabi katanya. Terus ditanya lagi anggota keluarganya, inikah anakmu? Lalu mereka bilang, tanya dia sudah dewasa. Dan ditanya lagi kali kedua ayat 24. Cobalah katakan kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu orang itu sudah berbuat dosa. Terus ayat 25 yang baru melihat itu bilang, enggak peduli orang itu orang berdosa, aku enggak tahu. Satu hal yang aku tahu, bahwa aku tadinya buta sekarang dapat melihat. Pekerjaan Allah hadir dalam dirinya sehingga mampu bersaksi. Amazing. Dan kemudian ketika tanya lagi, akhirnya dia berkata, sudah kukatakan kepadamu, ayat 27, kamu tidak mendengarkannya, mengapa kamu mendengarkannya lagi, barangkali kamu menjadi muridnya. Lalu kemudian orang-orang Farisi berkata, menyuruh dia keluar, tersinggung mereka, kami ini murid Musa, katanya 29, tapi tentang orang itu kami tidak mau tahu datangnya. Lalu ayat 30 masih ngomong lagi orang itu, aneh juga kamu tidak tahu dari mana ia datang, padahal ia sudah memelekkan mataku, kok kamu nggak bersuka cita, kok kamu nggak percaya sama aku. Tuhan pakai suara dia menggelegar, seperti singa yang mengaum, menggelegar, menyatakan kebenaran. Terus dia bilang ayat 23, dari dahulu sampai sekarang nggak pernah lah terdengar ada orang memelekkan mata orang buta kalau orang itu tidak berasal dari Allah. Nggak mungkin lah, pastilah orang itu datang dari Allah. Suara orang ini dipakai Tuhan Yesus. Karena kalau Yesus ngomong sebelumnya, mereka terus ribut, menolak, bahkan mau ditangkap. Sekarang Tuhan pakai ini alatnya. Dan setelah itu kita lihat adalah ayat yang ke-39. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Di sini lagi-lagi Tuhan Yesus sebagai gembala agung. Ayat ini menolong kita masuk ke pasal 10. Ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik melindungi domba-dombanya, melihara domba-domba. Nah, kita lihat ayat 35 ini, Tuhan Yesus kemudian bertemu dengan dia dan mengatakan, percayakah engkau kepada anak manusia? Lalu dia bilang, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya? Lalu Yesus berkata, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau dialah itu. Kata mereka, kata dia, aku percaya Tuhan, lalu dia sujud menyembah. Saudara, ini menarik. Sebelum dia menyembah kepada Yesus, dia sudah begitu revolusioner bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus. Dia nabi, dia tidak berdosa, dia pasti diutus Allah. Mana mungkin dia bisa bikin mujizat kalau dia bukan diutus Allah. Padahal dia belum berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Sinilah membuat saya melihat ini hebat banget. Peristiwa pasal 9 ini makanya disebut oleh Rasul Yohanes, ini tanda kelima. Tanda ke-6 yang diperbuat oleh Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa dia adalah Mesias. Jadi yang baru mendengar oleh Yesus itu, dia datang untuk menghakimi. Dan kemudian yang baru sembuh itu akhirnya juga berkata ketika Yesus konfrontasi lagi dengan orang Farisi,
Dan dia berkata kepada orang-orang Farisi di hadapan mereka, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, bukan untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, supaya barang siapa yang melihat dapat menjadi buta. Orang Farisi tersinggung lalu kemudian terjadi dialog. Jadi apa arti dari semua ini? Tanda keenam ini adalah pemberian penglihatan pada orang buta sejak lahirnya dalam rangka Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia Mesias, datang dari sorga, diutus oleh Bapa, sumber air hidup dan terang dunia. Dan pemulihan menyelamatkan perempuan berdosa itu adalah sebagai bukti bahwa dia adalah anak Allah, sumber air hidup, terang dunia, dan kemudian diekspresikan juga pada perempuan yang dijadikan semacam umpan untuk menjebak Yesus, tapi lagi-lagi lolos Tuhan Yesus. Nomor 2, supaya memperkenalkan siapa Tuhan Yesus kepada dunia, dia memakai banyak peristiwa dan tanda. Kita lihat di pasal 5, laki-laki 38 tahun dibuat berjalan. Terus dia ngomong kemana-mana. Seorang perempuan berdosa karena tabiat buruknya dibebaskan, dan dia dipakai Tuhan berbicara. Kasus dia dipakai Tuhan berbicara, menemplak hati tokoh-tokoh agama bahwa mereka juga orang berdosa. Lalu mereka pergi satu persatu, tertemplak. Tapi melalui peristiwa perempuan ini. Dan kemudian perempuan disuruh pergi. Dan sekarang kita lihat pasal 9, ada seorang laki yang buta dibuatnya melihat dan menjadi berkat. Apakah tanpa mengalami mujizat? Pertanyaan saya begini, apakah tanpa mengalami mujizat masih Tuhan masih memakai kita menjadi saksinya? Jawaban saya begini, jikalau hal itu terjadi, maksudnya kalau ada orang-orang menderita secara fisik, secara sosial, politik, dan itu diizinkan oleh Tuhan, tentu bisa saja tetap di dalam diri orang-orang yang mengalami kelemahan, kekurangan ini, tetap bisa hadir yang disebut oleh Tuhan Yesus, aliran-aliran air hidup. Menyala mereka, bersemangat mereka. Mereka tidak kecewa, walaupun mereka kekurangan secara fisik atau apa saja. Mereka tidak kecewa, tapi mereka berpengharapan pada Tuhan Yesus. Mereka beroleh roti hidup. Karena percaya pada Tuhan Yesus. Di pasal 6 ayat 29, pekerjaan yang dikehendaki adalah supaya kamu percaya kepada dia yang diutus, yaitu roti hidup. Dan sekalipun orang tidak mengalami mujizat, sakit, terbaring, tapi di dalam diri mereka bisa hadir terang dunia. Makanya Yesus berkata, kalau terang dunia. Lalu di dalam diri mereka ada sukacita. Walaupun seperti Paulus mengatakan, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi nyata di dalam aku. Jadi saya melihat bagian ini hebat sekali Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih sudah mengikuti PL online yang ke-7. Terima kasih juga untuk sumbangan yang Anda berikan. Beberapa saudara memberikan sumbangan, terima kasih. Terima kasih juga sebentar lagi Anda akan menerima sertifikat yang akan dikirimkan oleh saudara Gabriela. Jadi demikian yang saya bisa sampaikan, kita masih punya 10 menit, kalau masih ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Siapa tahu ada menyampaikan, wow. Angkat tangan. Ya, Pak. Selamat malam. Ya. Pak Budiman ya, silakan Pak Suriatin ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak. Yang saya kagumi memang begitu besar karisma Yesus, sehingga pada Yohanes 8 ayat 10 dan 11 itu menunjukkan bahwa perempuan itu sampai menyebut jawabnya tidak ada Tuhan. Nah, dia bisa tahu tuh bagaimana kira-kira begitu Pak Sejabat kurang lebih. Kata Tuhan bisa juga kurios ya, Tuhan. Karena bahasa Yunani Tuhan sama Tuhan itu sama, kurios. Bisa saja dia memahami itu. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada batu melayang pada dirinya. Lalu kemudian yang menangkap dia ini semua pada pergi. Betapa kagumnya dia. Sehingga spontan dalam dirinya muncul pemahaman bahwa orang ini orang yang sangat istimewa. Itu sebabnya dia berkata Tuhan atau Tuhan.
ucapan yang sama sebenarnya dikemukakan juga oleh wanita Samaria ketika berjumpa dengan Yesus. Ya, dalam percakapan itu kemudian wanita Samaria itu juga akhirnya dia berkata Tuhan gitu. Tuhan bisa juga kurios, panggilan pada orang yang sangat terhormat. Begitu Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya ada lagi. Siapa lagi? Ya, Pak Yahya, silakan. Iya. Di sini saya melihat bagaimana Yohanes itu menyuguhkan tulisan yang luar biasa, Pak. Ya. Mampu menyuguhkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Di sini saya melihat bagaimana seorang Yohanes itu sedang dipakai Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyusun satu tulisan-tulisan yang luar biasa yang dapat memberkati kita semuanya sampai sekarang ini. Tulisan yang menyaksikan Yesus ya. Saya potong dulu sedikit. Betul, tulisan betul. yang menyaksikan ya. Tulisan di dalam Injil Yohanes menyaksikan Tuhan Yesus. Di situ saya melihat bagaimana peran Roh Kudus yang luar biasa. Itu memberi pelajaran pada saya bahwa sehebat apapun kita harus tetap berupaya mohon pimpinan Roh Kudus lebih dalam supaya kita juga mampu memahami hal-hal yang luar biasa seperti Yohanes ini suguhkan dalam tulisan Injil Yohanes ini, Pak. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Siapa lagi? Masih ada kok beberapa menit lagi sebelum kita mengakhiri. Ya, siapa yang dapat pesan, kesan? Oh, terima kasih aku dapat masukan gitu. Ini terakhir loh, saudara. Nggak ada yang mau bicara. Ayo, kasih tahu. Oke. Ya, Pak Dwi, silakan. Pak Dwi masih mood itu, masih mood. Ya, baik. Masih cepat dari berbagai PA yang kita ikuti selama ini, Pak. Yang dari satu bagian ke bagian yang lain yang saya lihat adalah Yesus itu melakukan pendekatannya ada sisi rohani yang sangat kuat, tapi juga sisi human, menyentuh kebutuhan setiap orang itu secara spesifik. Ya. Seperti yang Bapak tadi sampaikan pada waktu perempuan yang bersinah ini, bahwa yang dibebaskan itu bukan cuma perempuan ini, ya, tetapi betul. juga orang-orang yang datang. Ya. Wah, waktu Bapak tadi menyampaikan itu merinding saya, Pak. Ya. Karena selama ini yang saya pikirkan adalah hanya wanita itu saja yang dibebaskan. Ya, jadi pada waktu orang-orang itu pergi, ya sudah wanita itu yang dibebaskan. Padahal kalau dari penjelasan Pak Sijabat tadi, yang dibebaskan juga adalah orang yang membawa perempuan itu. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya sangat diberkati sekali dengan PA beberapa waktu ini. Yesus amazing, seperti kata Pak. Ya, jadi artinya orang-orang yang hidup dalam kebencian itu pada waktu itu merdeka ya. Jadi tidak jadi batu-batu mereka itu kepada lepas dan mereka pulang, tidak membuat kebodohan gitu loh. Dan pasti suara batin mereka juga terus berbicara. Ya, mungkin mereka pikir kenapa kita bawa laki-lakinya ya, macam-macam itulah dan pasti terjadilah itu diskusi mereka. Ya, silakan. Siapa lagi? Pak, siapa lagi? Nggak ada yang lain supaya kita tutup. Oh, Pak Alfred, silakan dari Manado. Oh, ada Pilson nanti, ya. Silakan, Pak. Selamat. Ya. Ini malam terakhir ya, Pak ya? Ya. Malam pertama dan malam terakhir itu sangat mengesankan. Ya. Dan untuk PA online ini justru setiap malam kita sangat terkesan. Ya, oke. Banyak pelajaran berharga yang kita dapat dan terutama di hari ini. Bagaimana
bagaimana kita harus mengakui kekuasaannya. Ya, ya. Kekuasaan itu justru yang mendorong kita untuk belajar darinya sebagai role model. Ya. Yang menghargai semua orang, termasuk yang dianggap hina sekalipun. Ya, ya. Dan sebenarnya harus dimiliki oleh setiap hamba-hambanya yang mengaku percaya kepadanya untuk tetap mempraktikkan kasih Yesus, bukan berarti dia tidak tegas terhadap segala sesuatu. Oke. Dia sangat, tetapi kepeduliannya terhadap sesama itu yang menolong kita untuk tahu bahwa kita punya tanggung jawab yang besar. Saya punya kesan tersendiri, Pak, karena mungkin ini malam terakhir kita berbicara, tapi akan tetap terkoneksi dengan WA dan seterusnya. Oke, oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih Pak. Semangat di Manado. Ya, makasih. Pilson. Saya akan, ya. Saya makin kali membaca buku Bapak ya, karena Bapak juga di konsentrasi di bidang pendidikan dan ya, itu mahasiswa bimbing saya yang menulis mengutip ya pendapat-pendapat Bapak, dan saya katakan justru saya sangat bersyukur bertemu langsung dengan penulis ya, sekalipun secara online ya. Karena itu banyak Pak, saya dapat ilmu banyak dari Bapak dan terus akan belajar. Yesus memberkati Bapak dan keluarga dan tugas tanggung jawab besar yang saya. Terima kasih. Shalom Pak. Shalom. Pilson. Ya, Pak. Ya. Ya, ada satu yang menarik ya, yang mungkin dua ya, yang menjadi perenungan saya semakin mengenal pribadi Yesus di Yohanes ini. Yang pertama, yang kata-kata tadi, waktuku belum tiba. Berarti Tuhan Yesus memperhitungkan segala sesuatunya dengan matang dan dengan baik. Saya ingat ada kata, Tuhan tahu apa yang dia sedang kerjakan dan dia rancangkan dalam hidup. Jadi itu satu penghiburan yang nggak ada yang menyangka, bahkan menurut adat tradisi di masa itu membayangkan orang yang benar-benar tidak berguna, buta sejak lahir gitu ya, orang selalu menduga pasti karena dosa dia atau keluarganya atau dosa turunan atau gimana. Tapi kata-kata Yesus yang bilang bahwa ternyata agendanya itu ada kemuliaan Allah yang mau dinyatakan. Yeah. Jadi ini juga menjawab satu pergumulan saya yang tentang kesehatan Afrika. Sejak awal waktu masa-masa kita tahu ada sakit penyakit yang dihadapi. Ini satu pertanyaan yang sering ditanyakan kan, apa salah makan, apa salah orang tuanya, dan firman ini kembali datang yang menghibur bahwa pasti ada agenda dan maksud Tuhan untuk itu. Jadi satu penghiburan bagi pergumulan kami. Yang kedua ya pribadi Yesus yang ya luar biasa. Dari 3 kisah ini ada banyak kemenangan dan kebebasan ketika Tuhan Yesus menyatakan firman-Nya. Jadi ini satu pembelajaran yang luar biasa sekali. Saya lihat ada banyak hal. Jadi satu masa ketika saya ingat, berarti Tuhan pun sedang memperhitungkan baik-baik apa yang ada dalam rencana Dia tentang kita semua, Bapak Ibu di sini. Jadi terima kasih untuk sharing-nya ya Pak. Baik, terima kasih karena waktu juga memisahkan. Sebelum kita berakhir, barangkali fotonya dibuka supaya difoto dulu. Santi sudah siap memoto kita. Dibuka kamera supaya Santi bisa foto. Berapa kali bisa sekaligus, Santi? Bisa sekaligus enggak? Ya, oke, boleh lihat kamera ya. Semua lihat kamera, buka. 1, 2, 3. Nah, ini ya, jempol ya. Ayo, San. Bentar ya. Nah, Pak Sunjaya udah kelihatan wajah. Oke, 1, 2.
3. Oke. Oke, terima kasih banyak. Mari kita berdoa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih bahwa Tuhan sudah menolong kami bersama sehingga kami boleh mengikuti PA online ini dari hari pertama sampai dengan hari ke-7. Tuhan menyingkapkan rahasia firman Tuhan sehingga kami lebih mengenal arti Injil Yohanes dahulu bahkan sampai sekarang. Kami terbantu mengerti cerita perjumpaan Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang yang disebutkan di sana. Terima kasih Tuhan bahwa hidup mereka berubah, hidup kami juga berubah sejak kami menjadi pengikut Tuhan, membuka ruang batin kami kepadamu. Hamba sudah melaksanakan tugas ini selama 7 kali, kiranya apa yang sudah kami bahas boleh berbuah di dalam kehidupan saudara yang sudah mengikuti ini, baik secara pribadi maupun dalam tugas mereka sebagai bidang profesional ataupun di bidang kegerejaan. Tuhan Yesus tentu melalui PA ini ada banyak hal yang di hati mereka mungkin terjadi dialog dan berharap Tuhan juga menolong. Kalau Tuhan sudah menolong perempuan Samaria, kenapa kami tidak? Kalau Tuhan sudah menolong laki-laki yang 38 tahun menderita di tepi kolam Bethesda, apakah Tuhan juga anugerahkan kami pertolongan? Begitu juga dengan yang kami lihat pada malam hari ini, dengan kasus orang yang tidak punya penglihatan yang baik sejak masa lahirnya. Tetapi Tuhan mencelikkan dia dan membuat dia memiliki penglihatan, dan karena Tuhan ingin menggenapkan rencana Tuhan melalui kehidupannya. Tuhan, pakailah kami dengan kelemahan kami, tetapi menyala di dalam hati kami kehadiran terang hidup. Menyala di dalam hati kami kehadiran air hidup yang mengalir terus sampai kami selalu haus, selalu lapar untuk bersekutu dengan firman-Mu, dengan Engkau. Terima kasih sekali lagi. Berdoa untuk masa COVID ini, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Supaya banyak orang berseru pada Tuhan, tetapi kami juga berdoa supaya tangan Tuhan menolong para medis, dokter yang menangani pasien diberi kekuatan. Kiranya Tuhan juga membuat beberapa minggu, beberapa bulan ke depan suasana menjadi normal kembali. Bapa, itulah doa kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu di berbagai tempat. Kami datang kepada Tuhan yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Saudara, kita akan berpisah, saudara akan mendapatkan sertifikat. Biarlah kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan hikmat Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Amin. Oke ya. Sampai ketemu. Ya. Terima kasih Pak Pejabat. Berpisah ya. Oke, kalau nanti ada acara lain, kalau ada yang usulkan kita bikin lagi PA sejenisnya entah. Setuju, Pak. Ya, silakan diusulkan saja. Tuhan Kita cari. berkati semua teman-teman. Cuman Diusulkan, Pak. ya, Langsung diusulkan, Pak. sebelum Selamat kita malam. berpisah, cuma Teman-teman. doakan bahwa selama sebulan, mulai minggu depan akan ada kuliah padat, jadi saya nggak bisa meneruskan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Oke ya. Bisa konsultasi lewat WA ya, Pak ya? Ya, oke. Yuk.